Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi luar biasa. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Ya, baik, alhamdulillah. Aina ada piket tadi, Aina? Ada, Bu. Oke, pintar Aina ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Tidak ada yang sakit hari ini? Tidak ada yang tidak masuk kan? Tidak, Bu. Oke. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak Ibu sudah semangat untuk belajar? Belum, Bu. Belum. Karena anak-anak belum semangat, coba berdiri semuanya, kita ice breaking dulu ya. Nah, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayat tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Berdiri dengan tegap, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2 Agustus 2025. 25, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Siap, Bu. Catat, Bu. Iya, keluarkan bukunya ya. Ya, Bu. Dah, Bu. Baik, perhatikan ya. Coba bacain apa pembelajaran kita pada hari ini? Bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagus. Kelihatan tulisan Ibu? Kelihatan, Bu. Oke. Coba perhatikan ke depan. Bukunya ini. Tunggu ya. Tuh, Bu. Ini Bu ada gambar tuh. Buah. Kelihatan? Lai, Bu. Pohon itu, Bu. Itu pohon mangga. Enggak. Pintar Aina ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke media Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang pernah menanam tumbuhan di rumahnya? Wak, Bu. Pernah, apa yang pernah kamu tanam? Pohon mangga. Pohon mangga. Iya. Terus ketika tanaman tersebut sudah anak-anak Ibu tanam, pernah tidak anak-anak Ibu melihat tanaman tersebut digoyangkan oleh angin? Pernah, Bu. Pernah. Bagaimana tanamannya, tumbang atau tidak? Tidak. Kira-kira kenapa tumbuhan tersebut tidak tumbang? Karena ada apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Ya, tumbuhan tersebut tidak tumbang dikarenakan tumbuhan tersebut memiliki Akar. ya akar. Akar dari tumbuhan tersebut sangat kokoh ya, karena dia mencengkram di dalam tanah seperti jangkar. Anak-anak Ibu tahu jangkar? Tidak, Bu. Jangkar itu yang buat pemberat kapal itu loh, yang dari besi. Oh, itu. Tahu? Nah, iya. Jadi akar tumbuhan tersebut sama seperti jangkar pada kapal. Oke. Nah, coba perhatikan ke depan lagi ya.
Bagian dan fungsi tumbuhan. Coba Aina perhatikan, ini apa? Akar. Ya, akar. Jadi akar ini berfungsi untuk menopang tumbuhan yang seperti Ibu bilang tadi. Dia menopang tumbuhan, jadi akar itu seperti jangkar. Nah, akar ini memiliki dua bagian. Yang pertama akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang ini akar tunggang ini akar utama. Akar tunggang ini adalah akar utama yang kelanjutan dari batang. Jadi dia menyambung dengan batangnya ya. Nah, ini coba Ina perhatikan di tengah ini besar kan? Nah, ini termasuk bagian dari batang. Sedangkan akar-akar yang lainnya ini merupakan cabang dari akar tunggang. Nah, akar tunggangnya ini yang di tengah ini ya. Dan ini akar cabang-cabang dari akar tunggang ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, selanjutnya akar serabut. Coba perhatikan. Jadi akar serabut ini adalah akar yang berukuran kecil dari batang. Nah, terlihat beda dengan akar tunggang tadi. Kalau akar tunggang tadi ada di tengahnya nih, batangnya kan. Kalau akar serabut Ya. nah ya. Selanjutnya ada batang. Jadi batang ini berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun dan menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan seperti contohnya itu seperti kentang dan ubi jalar. Tahu kentang? Tahu. Ubi jalar tahu? Tahu, Bu. Iya, seperti itu. Dan selanjutnya ada buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan membungkus serta melindungi biji dari hama. Oke, sebelumnya batang ini memiliki 3 bagian. Yang pertama batang kayu, yang kedua batang rumput, dan yang ketiga batang basah. Nah, batang kayu ini memiliki ciri-ciri batangnya tekstur batangnya lebih keras ya, dan bisa tumbuh semakin tinggi dan besar. Umurnya panjang, bisa dimanfaatkan jadi alat perabot seperti meja dan kursi. Coba anak-anak Ibu lihat meja dan kursinya, kira-kira itu dari apa? Batang, Bu. Ya, dari kayu kan. Nah ya, itu contohnya ada pohon mangga, pohon jati, pohon jambu, dan pohon Kelapa. Ya, kelapa. Coba lah anak-anak Ibu perhatikan. Nanti sehabis pulang sekolah, perhatikan batang kelapa itu batangnya keras apa lunak? Keras, Bu. Ya. Selanjutnya ada batang rumput. Tekstur batang rumput ini lunak, punya ruas yang jelas, dan dalamnya berongga. Contohnya ada padi dan jagung. Dan selanjutnya batang basah. Batang basah ini teksturnya lunak, banyak yang mengandung air dan tidak bisa tumbuh tinggi. Contohnya seperti bayam. Tahu batang bayam? Anak-anak Ibu tahu sayur bayam? Bu. Nah, pernah anak-anak Ibu makan sayur bayam? Bu. Bagaimana? Pas dikunyah sayur bayam itu kan ada batangnya. Pas dikunyah rasa batangnya kayak gimana? Nah. Ya, lunak seperti itu. Oke, selanjutnya ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan selanjutnya ada daun. Daun berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis atau memasak makanan, serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Bagaimana yang Ibu jelaskan tadi, sudah paham? Paham, Bu. Beneran paham? Nanti kalau Ibu kasih tugas bisa mengerjakan tugasnya? Bisa, Bu. Nah, oke, karena anak-anak Ibu sudah paham ya. Coba kerjakan tugas yang Ibu berikan. Coba perhatikan ke depan. Nah, Ibu punya tugas ini. Tuliskan fungsi bagian-bagian tumbuhan yang sudah kamu tulis sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini pada kolom 1, anak-anak Ibu buat di atasnya bagian-bagiannya, dan tolong anak-anak Ibu bikinkan pada
tumbuhannya ini nomor. Misalnya ini dilingkari di sini nih daun. Daun kasih nomor 1. Tulis di kolom 1 daun. Fungsinya apa? Tolong anak-anak ibu jelaskan di kotak yang keduanya. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Siap, Bu. Oke, udah siap. Tolong dikumpulkan. Terima kasih ya. Oke, karena pembelajaran kita telah berakhir. Berarti anak-anak ibu sekarang sudah paham? Sudah, Bu. Oke, karena anak-anak ibu sudah paham dan jam juga sudah habis ya, maka kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.